Lahir di Singapura pada tanggal 4 Juli 1984, Nadiem Anwar Makarim merupakan seorang pengusaha berkebangsaan Indonesia yang pada saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang dilantik pada tanggal 23 Oktober 2019. Beliau meraih gelar Master of Business Administration dari Harvard Business School pada tahun 2011. Di tahun yang sama, Bapak Nadiem memulai karir sebagai konsultan manajemen di McKinsey & Company. Namun, pencapaian terbesar beliau yang membuat namanya dikenal di kalangan masyarakat adalah ketika ia memulai perusahaan startup bernama Gojek pada tahun 2009. Gojek merupakan sebuah perusahaan transportasi dan penyedia jasa berbasis daring yang beroperasi di Indonesia dan sejumlah negara di Asia Tenggara. Halo, nama saya Nadiem Makarim. Selain merupakan seorang pendiri, beliau juga merupakan mantan direktur utama dari Gojek, yakni pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2019. Sampai pada akhirnya beliau dipercaya Bapak Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nilai pertama adalah nilai berorientasi pelayanan. Bukti nyata beliau menanamkan nilai berorientasi pada pelayanan adalah beliau berfokus untuk melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya pelajar, melalui berbagai terobosan di bidang pendidikan, khususnya saat menghadapi era pandemi di mana sistem pendidikan di Indonesia mengalami perubahan signifikan dari tatap muka ke daring hingga hybrid. Selain itu juga, di bawah pimpinannya, Mendikbudristek mendapatkan penghargaan Adicita Sewaka Pertiwi pada tahun 2021 karena meraih predikat A atau pelayanan prima selama 2 tahun berturut-turut. Nilai kedua yakni akuntabel. Bapak Nadiem melaksanakan pelaporan dana BOS melewati daring pada tahun 2021. Pelaporan BOS secara daring ini merupakan salah satu bentuk transformasi metode pelaporan. Hal ini dikarenakan pelaporan dana BOS merupakan transparansi penggunaan anggaran negara. Penggunaan teknologi, menurut Nadiem, dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pemanfaatan dana BOS oleh sekolah. Nilai ketiga yakni kompeten. Nilai kompeten dicerminkan dari meraih gelar Master of Business Administration dari Harvard Business School tahun 2011. Pengusaha sukses yang dikenal sebagai founder and former CEO dari perusahaan berbasis teknologi milik bangsa ternama, Gojek, serta co-founder dari Zalora Indonesia. Nilai yang keempat adalah harmonis. Nilai harmonis yang dicerminkan oleh beliau yakni tercermin dalam kata sambutan yang ia berikan saat berkeliling untuk pertama kalinya di lingkungan Kemendikbudristek. Beliau berkata akan belajar banyak dari pegawai-pegawai Kemendikbudristek yang sudah mengurusi pendidikan jauh sebelum dirinya. Selain itu juga, di masa pandemi COVID-19, Kemendikbudristek selalu memprioritaskan kesehatan dan keselamatan dalam segala aktivitas di lingkungan kerja, memasuki tatanan kebiasaan baru dengan menegakkan protokol kesehatan secara ketat dan konsisten. Nilai yang kelima yakni loyal. Nilai loyal dalam diri beliau dapat dilihat dari nasionalisme beliau yang tinggi. Hal ini terbukti dengan kembalinya dan kiprah beliau di Indonesia setelah menempuh pendidikan di luar negeri. Bapak Nadiem juga rela berkorban membangun negeri dengan bergabung dengan Kabinet Pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Gojek Indonesia. Nilai yang keenam adalah adaptif. Bapak Nadiem Makarim juga telah meluncurkan program Merdeka Belajar yang mendukung banyak inovasi dalam dunia pendidikan, terutama kemajuan berbagai lembaga pendidikan termasuk sekolah ataupun madrasah dengan membentuk pula kompetensi para guru. Pada tahun mendatang, sistem pengajaran juga akan berubah dari yang awalnya bernuansa di dalam kelas menjadi di luar kelas atau cutting class. Murid juga dapat kesempatan untuk berdiskusi lebih dengan guru, tidak hanya mendengarkan penjelasan guru di dalam kelas. Dan nilai yang ketujuh adalah nilai kolaboratif.
Bapak Nadiem selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tak akan menyia-nyiakan kesempatan sebagai tuan rumah presidensi G20. Indonesia akan memperkuat kolaborasi dengan negara G20 untuk perbaikan pendidikan. Di bawah kepemimpinan Pak Nadiem, Kemendikbudristek juga melakukan berbagai kolaborasi dengan pihak non-pemerintah seperti berkolaborasi dengan Google dan turut didukung GoTo, Traveloka, dan Deep Tech untuk menghadirkan program Bangkit pada tahun 2022 guna mencetak talenta-talenta digital melalui pendalaman machine learning, mobile development, dan cloud computing. Dengan mempelajari sifat Bapak Nadiem yang mencerminkan nilai berakhlak, semoga kedepannya kami dapat mengikuti jejak beliau menjadi ASN yang mengimplementasikan nilai berakhlak.